Shalom saudara-saudara terkasih. Selamat pagi, semangat pagi. Senang sekali dapat berjumpa kembali hari ini, Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, penuh sukacita. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami, dan kasih-Mu tidak berkesudahan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, dan kami rindu Roh Kudus mengajar kami, menolong kami, untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, urapi kami, ajar kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berikan kami pengertian, hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah tak perlu takut hadapi hari esok, yang tertulis di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini membutuhkan tempat tinggal yang aman untuk tinggal dan berdiam, bukan? Namun, apakah kita menemukannya? Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Tak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan di dalam Matius 6 ayat 34 berkata, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Karena itu, kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai-sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Pemazmur menggambarkan mereka seperti gunung Sion, sebab Sion terkenal sebagai gunung pilihan Allah, tempat kudus Allah, serta sebagai kota benteng. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan, sehingga tidak akan goyah. Percaya artinya menyerahkan seluruh totalitas hidup hanya kepada Tuhan
dalam segala keadaan dan sama sekali tidak menggantungkan hidup kepada diri sendiri, orang lain, atau Allah lain. Percaya penuh kepada Tuhan sebagai Allah yang seharusnya dimiliki oleh umatnya. Kedua, dalam ikatan perjanjian ini, Tuhan menjamin keselamatan umatnya selama-lamanya karena Ia berada di sekeliling umatnya. Tak ada musuh yang dapat menembus pertahanannya dan mewujudkan rencana penghancuran bagi umatnya karena Ia Maha Kuasa. Jaminan ini bersifat kekal. Perbuatan Tuhan kepada orang baik dan tulus hati dibedakan dari orang fasik. Tuhan Maha Tahu dan bersikap adil terhadap umatnya. Ia akan melakukan kebaikan bagi orang yang baik dan orang fasik akan dienyahkan. Inilah perbuatan yang Allah nyatakan kepada umat perjanjiannya. Damai sejahtera diberikannya bagi umatnya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera sejati kepada umatnya. Damai yang diberikan dunia adalah semu. Damainya mengalahkan situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Karena damai sejahteranya lebih besar dari masalah apapun yang dihadapi umatnya. Digenapi dalam Yesus Kristus. Ikatan perjanjian Tuhan dengan umatnya tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, Sang Penebus. Kita percaya kepada Tuhan sebagai Allah perjanjian yang akan memberikan keamanan dan damai sejahtera selama-lamanya. Perlindungan Tuhan juga layaknya Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Melalui letak geografis Yerusalem ini, pemazmur hendak memberitahukan kepada bahwa Tuhan senantiasa berada di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka menjadi kuat dan tidak berubah, juga aman dan terlindungi. Mereka akan hidup aman dan dalam jaring pengaman kehidupan. Oleh sebab itu, jika umat Tuhan hendak memperoleh keamanan sepenuhnya, ada yang harus dilakukan. Yang pertama, percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Yang ketiga, hidup dalam ketulusan hati. Yang keempat, tidak menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Jika kita melakukan semua ini, maka kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala ancaman dunia, sebab Tuhan memperhatikan dan mengutus malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Mungkin banyak di antara kita sedang ketakutan, bahkan mungkin sedang mengalami musibah, penyakit, bencana alam, dan lainnya. Hari ini kita mau belajar percaya lagi dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu, dimanapun kita berada saat ini, tidak ada alasan untuk takut dan gentar ataupun khawatir. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia mengendalikan semua itu dengan kuasa-Nya. Hanya jika hal itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, maka apa yang Tuhan inginkan adalah agar kita memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tidak ada alasan untuk kita khawatir, karena janji Tuhan iya dan amin. Ia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, bahkan mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan terus membawa kami untuk mengerti akan apa yang akan kami alami hari-hari ke depan, akan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sampai kami menang di dalam setiap proses-proses hidup kami. Kami menjadi orang yang tahan uji, kami menjadi orang yang kuat,
Kami menjadi orang yang berani di dalam Engkau untuk melakukan seluruh firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bersama Tuhan masa depan kami indah. Masa depan kami berada di dalam tangan-tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu sempurna membalut setiap hati kami, sehingga kami tidak goyang. Kami kokoh, kami teguh di dalam Tuhan. Iman kami bangkit di dalam Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Sembuhkan Tuhan setiap kami dimanapun kami berada yang mengalami kekecewaan. Sembuhkan kami yang mengalami keadaan-keadaan di mana kami sudah tidak kuat lagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.